Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran kelas seni budaya. Baiklah, sebagai perkenalan perjumpaan kita yang pertama, ya, nama saya Indra Darmainta selaku pengajar seni budaya khusus untuk kelas 9. Ya, pagi hari ini saya akan membahas mengenai seni lukis. Jadi topik kita pada pagi ini yaitu seputaran tentang seni lukis. Nah, di mana pembelajaran pada hari ini merupakan respon daripada tugas yang sebelumnya saya sudah berikan. Oke, jadi untuk itu saya harapkan kita tetap semangat walaupun kita berada dalam kondisi COVID dan sistem pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada materi. Jadi topik kita adalah seni lukis, masih seputaran tentang seni rupa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kalau kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. Kemudian harapan saya agar kita mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Kemudian yang keempat, kita mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Kemudian yang berikut, kita mampu membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Ya. Kemudian ada lagi satu, kita mampu berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, adapun dalam seni lukis otomatis kita harus tahu apa pengertian seni lukis itu, ya. Sebelum kita jauh melangkah mempelajari sketsa dan cara untuk membuat lukisan tersebut, kita penting mengetahui apa yang dimaksud dengan seni lukis, ya. Yang bagian A yaitu bagian pertama ini ada tuh pengertian seni lukis. Nah, dalam pengertian seni lukis ini ada beberapa pandangan daripada para ahli. Nah, kita bisa lihat yang pertama di sini, ya. Menurut salah satu ahli, ya, dia beranggapan bahwa seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, kemudian memiliki ciri tersendiri yang didasarkan pada tema, corak atau gaya teknik, bahan serta bentuk. Yang berikut, ya, yang kedua yaitu melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, ya, kemudian gagasan, ya, pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan, ya, apa yang terdapat dalam objek, kemudian tema atau gagasan secara representatif, ya. Kemudian ada juga anggapan bahwa lukisan adalah suatu pengalaman artistik, ya. Yang ketiga kita bisa lihat di sini, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, di sini ada kata pengalaman artistik. Jadi pengalaman artistik ini yaitu pengalaman kita, ya, ketika kita pergi kemanapun, tentu saja kita pasti melihat apa saja sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah, entah itu alam, ya, entah itu pemandangan, entah itu sesuatu yang unik, pohon atau apa saja yang bersinggungan dengan sebuah keindahan, ya, itu merupakan pengalaman artistik. Tentu saja ketika kita melihat sesuatu yang indah tersebut, maka biasanya seorang seniman dia akan, ya, memindahkan
apa yang dia lihat itu ke dalam sebuah sketsa. Seperti itu. Dia akan membuat sketsa, kemudian dia akan menjadikan itu karya lukisan. Seperti itu. Jadi ada 3 poin, yaitu pengertian seni lukis itu sendiri. Kemudian, setelah kita tahu apa itu pengertian tentang seni lukis, tentu saja kita harus tahu juga tujuan berkarya seni lukis itu sebenarnya apa saja tujuan berkarya seni lukis. Jadi dalam berkarya seni lukis itu ada beberapa tujuan. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah tujuan religius. Nah, tujuan religius ini sudah berlangsung sejak lama ya, sudah sejak lama. Kemudian sejak zaman nenek moyang. Nah, yaitu di gua-gua ya. Kalau dahulu itu di gua-gua, lukisan itu mulai bermula di gua-gua ya, dimanapun mereka hidup, nenek moyang kita dulu. Nah, lukisan yang mereka buat itu bermaksud untuk, di sini terlihat, bermaksud untuk mendekatkan diri dengan pencipta sebagai pelindung dan penjaga, pengampun dosa. Seperti itu. Itu tujuan mereka untuk membuat lukisan. Ya. Jadi bagi mereka untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu melalui lukisan. Ya, sehingga di gua-gua biasanya ada gambar-gambar seperti matahari. Ya, ada gambar matahari di mana mereka beranggapan bahwa matahari ini adalah sumber daripada kehidupan manusia, dan itulah yang memiliki kehidupan seluruh umat manusia. Itu pandangan-pandangan masyarakat di masa lampau, di masa zaman prasejarah. Nah, kemudian yang berikut di sini kita bisa lihat tujuan kritik sosial. Nah, ada lukisan yang dibuat khusus untuk tujuan kritik sosial. Ya, tujuan kritik sosial. Nah, lukisan dibuat untuk mengkritisi atau menyinggung pemerintah, lembaga sosial atau pemegang kekuasaan setempat yang menurut kelompok atau pelukis itu sendiri melenceng dari harapan mereka. Nah, itu. Jadi ada banyak, misalkan ada isu-isu, misalkan isu tentang yang banyak sekali ini di dunia, apa juga di Indonesia ini, di negara kita ini yang sering terjadi itu korupsi ya. Maka biasanya lukisan-lukisan itu temanya itu berbau korupsi. Nah, dengan objek-objek seperti misalkan ada tikus di situ. Nah, tikus ini melambangkan sesuatu korupsi, tindak korupsi. Nah, itu salah satu contoh. Jadi melalui objek tikus ya, itu bisa menyampaikan pesan bahwa di situ sudah terjadi korupsi. Ya, jadi itu contoh ya, tujuan kritik sosial. Atau juga ada lukisan yang berbau tentang biasanya ada lukisan dengan tema-tema sampah yang bertebaran di kota-kota. Seperti itu. Nah, tentu saja yang dikritik itu adalah apa? Ya, yang dikritik adalah masyarakat yang selalu membuang sampah secara sembarangan. Jadi tujuannya itu. Jadi setiap karya lukis ya itu pasti punya muatan pesan di dalamnya. Tuh. Kemudian yang berikut tujuan ekspresi. Nah, kita bisa lihat sini lukisan dibuat untuk tujuan ekspresi. Nah, maksudnya apa untuk tujuan ekspresi? Tujuan ekspresi itu berarti si seniman atau si pelukis ini mencoba untuk berekspresi, ya, mencoba untuk mencipta berdasarkan perasaan emosi si pelukis. Jadi apa yang dia rasakan dia coba keluarkan melalui garis, warna sehingga menjadi sebuah lukisan. Misalkan seorang pelukis dia ketika berjalan
ini sesuai dengan pengamatan atau pengalaman estetikanya, ya. Dia melihat ada pemandangan yang indah. Ya, biasanya mereka langsung membuat sketsa. Jadi apa yang dia rasakan pada saat itu dia langsung curahkan dalam sebuah kertas, kemudian dikembangkan menjadi lukisan pada kanvas. Itu yang dimaksud dengan tujuan ekspresi. Ya, sehingga coretan-coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Ya, sebagai contoh lukisan-lukisan bergaya romantik. Ya, apa yang mereka lihat kemudian mereka tuangkan di dalam kanvas. Nah, yang berikut adalah tujuan komersil. Tentu saja tujuan komersil ini, yang namanya komersil berarti ada hubungannya dengan apa? Perniagaan, ya, ada hubungannya dengan perdagangan. Ya, tentu saja kalau sudah ada hubungannya dengan perdagangan, ya pasti hasil lukisan itu dibuat untuk dijual, untuk diperdagangkan. Jadi kita bisa lihat di sini pada bagian D ini, lukisan diciptakan untuk kepentingan perniagaan oleh si pelukis, sehingga kebanyakan karya dengan tujuan komersil ini mengikuti selera pasar pada umumnya. Jadi hampir semua karya-karya lukis yang untuk diperjualbelikan secara umum, ya, dalam tanda kutip, ya, secara umum, ya, itu pasti mengikuti selera pasar, ya, mengikuti selera pasar pada umumnya, bukan selera pasar para kolektor, tapi selera pasar pada umumnya. Itu jadi semua orang mampu untuk menerima karya tersebut, mampu untuk menikmati karya tersebut, jadi mengikuti selera-selera orang-orang tersebut. Ya, oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai lukisan, tentu saja lukisan ini punya banyak corak, ya. Kita kebanyakan melihat hal tersebut, ya, pada biasanya majalah-majalah, yang ada katalog lukisan, ya. Situ pasti banyak bentuk dan corak daripada lukisan itu. Nah, otomatis kalau kita tidak memahami masalah aliran seni lukis, pasti ini akan timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Kok ini lukisannya seperti ini? Kenapa ini lukisannya bentuknya sempurna? Kok ini lukisannya bentuk manusianya tidak sempurna? Ada yang cuma berbentuk bayangan. Nah, sehingga wajib kita mengetahui apa yang dimaksud dengan aliran seni lukis itu sendiri. Nah, pada bagian C ini kita akan membahas mengenai aliran seni lukis. Nah, berdasarkan cara pengungkapannya, aliran seni lukis ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu representatif, kemudian yang kedua adalah non representatif. Nah, representatif itu perwujudan gaya seni lukis menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Itu yang dimaksud dengan representatif. Sedangkan non-representatif yaitu merupakan perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, antara lain struktur, unsur rupa, dan prinsip-prinsip estetik semata. Yaitu. Nah, kita bisa lihat nanti pada bagian berikut akan kita bahas satu-satu dan kita akan bisa melihat contohnya. Yang mana itu representatif, yang mana itu karya non-representatif. Nah, gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yang pertama ada aliran yang namanya aliran naturalisme. Ya, naturalisme yaitu penggambaran alami, ya, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan tekstur, perspektif atau warna dibuat dengan teliti. Itu naturalisme. Nah, kebanyakan bentuk-bentuk lukisan naturalisme ini sangat detail, kemudian senang dengan garis-garis yang halus,
Itu gaya naturalisme. Kemudian yang kedua ada realisme, ya. Realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek dan penggambarannya sesuai kenyataan. Jadi dalam pola-pola realisme ini, ya, ketika mereka melukis, apa yang mereka lihat di situ itu yang mereka bikin. Ya, misalkan objek manusia misalkan, ya, pada kulit kita ini kan pasti ada bintik hitam atau apa saja yang ada di permukaan kulit kita ini. Ya, dengan dalam lukisan realisme pasti itu dibuat, ya, sesuai apa yang mereka lihat, sesuai dengan kenyataan, ya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, ya. Makanya di sini aliran yang memandang dunia ini apa adanya. Ya, kalau begitu ya begitu. Maksudnya tanpa menambah atau mengurangi objek dan penggambarannya sesuai kenyataan. Ya. Baik. Yang kedua adalah aliran romantik. Nah, aliran yang bersifat imajiner, ya, selalu melukis cerita-cerita yang romantis, ya, cerita-cerita yang romantis, kemudian peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Itu aliran romantik. Nah, kebanyakan dia tertarik dengan gaya-gaya seperti itu, tertarik dengan sebuah peristiwa. Jadi ada peristiwa kemudian digambarkan. Contoh, salah satu peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, peristiwa itu digambarkan, dilukiskan, ya, seperti itu. Jadi ketika orang melihat lukisan itu, ada cerita yang kita lihat di situ, ya, seperti itu. Kemudian ada aliran ekspresionisme. Nah, aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, itu ekspresionisme. Salah satu tokoh ekspresionisme kalau di Indonesia adalah Affandi, ya, Affandi. Itu tokoh ekspresionisme. Jadi gaya lukisannya itu spontan, ya, spontan. Begitu mengambil, ya, terkadang mereka bergerak menggunakan tangan, tidak lagi menggunakan kuas dalam proses melukisnya, spontan. Sehingga kalau kita lihat karya dari karya-karya ekspresionisme ini, ya, terlihat kasar, tetapi artistiknya tetap ada, ya. Kemudian yang berikut ada impresionisme. Nah, aliran impresionisme yaitu aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan pada saat objek itu dilukis. Nah, itu. Ini senang dengan cahaya, ya, pencahayaan, ya. Impresionisme itu aliran lukis yang senang dengan pencahayaan. Tuh. Kemudian yang berikut ada aliran surrealisme. Nah, surrealisme ini aliran yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis menggambarkan daya khayalnya untuk menyampaikan, ya, pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Nah, sehingga biasa kita melihat karya-karya surrealisme ini seperti tidak masuk akal, ya. Tapi itu ya yang namanya dalam alam khayal, ya, pasti agak unik dan kadang tidak sampai di pikiran kita, ya, tapi itu masuk dalam dunia khayalan. Misalkan ada lukisan surrealisme ini biasanya dia membuat manusia, ya, lebih besar daripada bumi. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi secara apa, ya,
kehidupan nyata kan tidak seperti itu, tapi dalam karya surrealisme itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh lukisan. Yang pertama ada naturalisme, yang kedua ada realisme, ya. Kemudian ada romantik, ya. Ini kisah mereka pekerja, ya, ini pekerja tambang. Kemudian ada ekspresionisme, kita bisa lihat sini perbandingan ekspresionisme dengan naturalisme sangat jelas. Kemudian ada impresionisme, ya. Impresionisme ini saya lupa tadi sampaikan bahwa impresionisme ini selalu melukis dengan sistem seakan-akan, ya. Misalkan dia melukis pohon, ya, daun itu tidak dibuat sama seperti pada naturalisme yang halus, yang kelihatan serat-seratnya, tapi dia hanya, ya, kesan, ya, dia hanya selalu membuat kesan, ya, daun, kesan batang pohon, atau kesan apa saja. Begitu juga dengan bentuk kereta api ini, kan tidak terlihat sempurna daripada gerbong-gerbongnya, dia hanya membuat kesan. Kemudian ada surrealisme. Nah, ini surrealisme kita bisa lihat tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa bentuk-bentuknya ini kadang merupakan alam hayal, ya, alam hayal. Nah, kemudian ada gaya tadi yang kita bahas, ya, gaya yang kedua yaitu non representatif. Ada gaya representatif dan ada gaya non representatif. Nah, gaya seni lukis non representatif ini yaitu gaya seni lukis yang berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi sang pelukis dia hanya mementingkan sifat estetikanya, entah bentuknya apa, tapi yang diandalkan di situ estetikanya, perpaduan warnanya, perpaduan garisnya dan bidangnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada, ya, bidang warna yang terbebas dari bentuk alam, ya, bebas dari apapun. Nah, gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa, ya, tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun, dan gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Nah, salah satu contohnya kita bisa lihat ini contoh daripada karya non representatif, ya, barangkali ini masuk pada bagian abstrak, ya, untuk lukisan abstrak, ya. Oke, ya, saya kira materi kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini, ya. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, seni lukis merupakan bahasa universal yang mampu menyampaikan pesan dan merupakan kegiatan berekspresi melalui coret-coretan yang dikembangkan menjadi sebuah karya tanpa ada batasan bentuk walaupun dengan gaya yang berbeda. Itu kesimpulan daripada diri kita pada pagi hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk pada bagian-bagian berikutnya tentang masih seputaran seni lukis. Tapi kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan-hubungan proses pembuatan lukisan itu dengan alam atau dengan pribadi sang pelukis. Begitu juga dengan alat apa saja yang dipakai dalam melukis. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikut. Saya harapkan supaya kita tetap semangat, ya, tetap semangat walaupun dalam posisi pandemi. Oke, see you next time guys. Oke.